Halo guys, selamat malam, selamat istirahat, selamat datang di podcast Cehani, cerita hari ini. Jadi malam hari ini tuh kita bakal ngebahas sesuai judul ya, yaitu perjodohan. Mungkin di zaman sekarang itu emang jarang banget ya, kayak hal-hal perjodohan di zamannya Siti Nurbaya yang kayak dulu. Tapi kenapa sih hal ini mau dibahas tuh karena kayak menarik aja sih. Dan juga malam ini saya tuh nggak sendiri, saya ditemanin oleh V. Yang mungkin V ini adalah seorang wanita yang pernah ataupun sempat ngalamin hal-hal perjodohan seperti ini. Jadi ini langsung kita sambut aja. V. Halo teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu si V ini asli mana sih? Aku aslinya dari Tasik, tapi tinggal di Bandung. Oh, jadi bukan asli Bandung ya? Bukan asli Bandung. Di Bandung kuliah atau gimana? Kuliah sambil freelance. Oh, sambil kerja gitu? Online atau offline? Online. Oh, freelance online gitu? Iya, betul. Mungkin si V ini kan dulu pernah sempat ngalamin hal yang perjodohan kayak gitu ya? Iya. Itu perasaan kamu gimana sih? Jujur itu gak ada yang menyenangkan, yang orang namanya dipaksa. Jadi kamu dulu sempat dijodohin itu sewaktu masih sekolah ataupun udah lulus sekolah atau gimana sih? Kalau awal-awalnya itu masih sekolah SMA ya. Cuma karena waktu itu aku lagi ujian akhir, jadi gak terlalu banget gitu loh orang tua tuh. Nah pas udah lulus tuh kelihatannya udah mulai berasa banget. Oh, jadi sewaktu kamu udah mulai mau lulus sekolah, itu kayak udah ada sedikit tekanan dari orang tua gitu? Nah iya. Nah itu orang yang dijodohin kamu itu orang satu kampung atau orang di luar kampung atau teman bapak kamu atau gimana sih? Satu kampung dan masih teman bapak aku. Oh, bapaknya dia itu teman bapak kamu gitu? Iya. Jadi orang tua kalian tuh kayak temenan gitu ya? Cuma itu emang karena cowoknya juga suka sama aku dari dulu. Dari SMP dia nungguin aku. Oh, karena si cowok itu udah suka sama kamu dari SMP. Dan terus itu orang tuanya ngedukung juga. Oh, jarak antara kalian tuh jauh atau deket sih? Berapa ya? Dia itu kelahiran 95. Dan kamu? Aku 2002. 2002 sama 95 kurang lebih 7 tahun 7 ya? tahunan ya bener. Lumayan juga sih. Dan hal yang seperti itu tuh sebenarnya di kampung kamu tuh udah lumrah atau gimana sih? Udah lumrah sih sebenarnya. Dan karena mungkin orang tua kita zaman dulu juga ngalamin seperti itu. Oh, jadi mereka emang karena menikah karena perjodohan seperti itu ya? Mama bapak aku kayak gitu. Dan mungkin ada teman-teman kamu yang juga ngalamin hal seperti Iya, itu? banyak. Dan mungkin di sisi penglihatan kamu nih, teman-teman kamu yang dijodohin itu sekarang kayak atau pernah curhat ke kamu gimana sih gitu dia, pendapat dia? Banyak sih yang curhat. Katanya itu iri sama aku masih bebas, masih bisa main gitu, bisa lakuin hal yang aku suka. Berarti ya kalau hal itu kan emang tanggung jawab ataupun tanggung jawab pernikahannya ya. Karena udah menikah jadi kayak lebih terus keluarga. Waktu-waktu untuk main itu kan emang lebih kurang ya, nggak terlalu lebih bebas kayak kita lagi single atau gimana gitu. Terus apa sih alasan kamu nolak untuk dijodohin itu? Itu tuh karena emang pendidikan atau emang karena kamu tuh nggak suka sama orang yang dijodohin kamu atau gimana sih? Ya jujur ya, sebenarnya itu karena aku gak suka aja. Nggak suka dijodohin apa karena nggak suka sama orangnya? Nggak suka dijodohin, nggak disuka sama orangnya juga. Karena apa itu? Ya karena pemikiran mereka itu satu.
gitu, satu tipe semua satu kampung tuh. Mohon maaf nih ya, ya emang benar kayak ih kalau kayak gini terus sumpek deh rasanya gitu loh. Jadi kayak bosen nggak ada penglihatan lain gitu ya. Nggak ada, jadi kayak males aja gitu. Hmm. Terus kamu nggak apa? Tapi dulunya tuh udah pernah sempet dilamar atau emang Bener. perjodohan-jodohan biasa aja sih? Nah, udah sempet tunangan. Udah sempet tunangan. Maaf. Dan karena aku mohon maaf ya, aku nerima lamaran dia karena ada satu syarat, Apa itu? aku mau kuliah. Hmm. Soalnya mama aku udah ngomong, mama sama papa ya, oke kamu kuliah tapi terima lamaran dia. Kayak gimana kayak gitu. Oh, jadi kamu itu melarikan atas pertunangan itu, pernikahan itu ya, dengan kuliah gitu. Iya betul, karena kalau lihat teman-teman aku ya, habis lulus itu pada nikah semua. Jadi aku mikirnya itu kalau aku gak kuliah nih, bisa-bisa lebaran depan gitu ya. Lebaran depan udah nikah. Jadi aku nyari-nyari fakultas di Bandung, karena kalau aku mikirnya kalau sama-sama masih di Tasik masih bisa dikejar tuh sama orang tua gitu loh. Iya. Sama orang yang dijodohin juga gitu. Terus? Jadi aku mengatasnamakan perkuliahan, makanya aku terima aja, soalnya aku udah feeling nih orang itu gak bakalan bisa nungguin aku nyampe aku lulus karena udah mau kebelet nikah. Tapi gimana sih pendapat dari orang tua kamu sewaktu kamu menolak dengan secara halus ya gitu? Jadi menolak secara halus tuh kira-kira mereka kecewa ataupun kayak orang yang dijodohin kamu juga tuh pendapatnya gimana sih? Di wilayah sekitar itu nganggap kamu gimana gitu? Kalau wilayah sekitar itu karena aku bilang pemikirannya tuh kuno ya sebenarnya. Jadi pasti yang jeleknya tuh ceweknya. Aku nyampe dihina-hina, sampai dikucilin. Padahal kan ya salah aku, dibilang salah aku juga gimana ya, karena pilihan kan ya. Dan posisinya si cowoknya tuh maksa banget. Jadi gimana jadinya kalau gak sejalan? Diterusin juga kan gak bakalan benar. Tapi anehnya itu yang jelek pasti cewek. Di mana-mana. Yang jadi tanggungan jeleknya omongan orang gitu. Kalau orang tua aku sendiri itu karena lihatnya itu aku dalam pendidikan, jadi mereka mikirnya juga, oh iya, karena orang yang apa sih berpendidikan sama yang enggak mah pasti otaknya enggak bakalan nyatu. Nah, orang tua aku mikirnya kayak gitu. Karena apa? Karena ngelihat orang yang kuliahan dapetnya yang kuliahan juga. Jadi kayak mindset mereka itu gimana ya mindsetnya? Menurut kamu? Ya kalau menurut aku gimana ya? Otak itu nggak bisa ya kalau mau nyatu aja. Kan orang juga berpikir masing-masing. Nah iya benar. Kayak ya karena jujur ya gue sendiri juga kan individual. Sama siapapun gue nggak pernah nyatu. Ya karena itu bisa dibilang egois. Karena gue nggak pernah mau apa ya, di saat aku berkarya ya ini karya aku, nanti setelah selesai silakan sok aja komentar gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Ya nggak tahu sih gimana cara pola pikir orang tua kamu, karena ya pasti kan mungkin orang tua kamu pengen yang terbaik buat kamu ke depannya gitu. Iya. Dan mungkin ya karena mereka tuh nggak mau kamu ke salah arah mungkin gitu ya. Tapi kira-kira apa nih pendapat kamu ataupun hal apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu gitu dengan perjodohan itu? Karena perjodohan yang aku ceritain itu sebenarnya tuh gak ada habis-habisnya sih. Gak ada yang mau ngomongin, aku mohon maaf ya. Gak ada yang mau aku omongin. Soalnya mereka tuh sebenarnya sensitif. Sensitif dalam hal apa itu? Yang omongan-omongan kayak gini. Soalnya mereka tuh maunya itu sampai sekarang ya. Aku tuh nurutin mereka aja. Oh jadi apa yang mereka
pengen itu kamu kalau bisa kayak gitu juga gitu. Dan jujur mungkin kalau misalkan aku nextnya ya lulus kuliah gitu ya, udah wisuda, pasti bakal ada terjadi perjodohan yang kedua kali ya. Oh, kamu udah berapa kali sih dijodohin? Sebenarnya itu heran sih aku ya, cuma aku ada feeling aja kayak gitu. Ya tapi sebelumnya kamu udah pernah dijodohin berapa kali? Yang udah benar-benar sampai tunangan itu cuma 1 kali sih. Tapi udah emang sempat ada orang yang ngomong ke orang tua kamu. Iya. Jadi kayak perjodohan lagi gitu. Kayaknya ada part 2. Dan mungkin pasti bakal ada peralihan part 2 juga. Dan kamu berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 6 bersaudara. Anak pertama dan kamu paling awal ya. Berarti kamu punya adik kamu cowok semua atau cewek? Cewek semua. Cewek semua. Dan misalkan itu nanti terjadi ke adik-adik kamu, gimana pendapat kamu? Aku bakal ngelarangnya sih. Misalkan kalau misalkan adik kamu mau, gimana? Ya kecuali kalau emang adik aku tuh mau sama laki-laki yang dijodohinnya. Terus gimana sih pendapat kamu buat kira-kira tuh kayak apa namanya, hal kedepannya gitu buat perjodohan kayak gini tuh? Ya kalau bisa itu jangan ada lagi perjodohan yang pemaksaan gitu, dipaksa, ditekan. Itu tuh gak bakalan bagus. Walaupun itu jadi menikah gitu ya, kita gak tahu kedepannya kayak gimana, karena itu dalam paksaan. Dan satu lagi, kita tuh berhak memilih jalan hidup masing-masing.